Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 4 Januari 2022, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 6, ayat 34 sampai dengan ayat 44. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah kasih. Ini pernyataan yang luar biasa tentang Allah. Relasi atau hubungan Allah dan manusia ditandai dan dibentuk oleh kasih. Berbagai perbuatan Allah bagi manusia adalah tindakan kasih. Dalam warta Injil yang baru saja kita dengar, melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus tidak membiarkan mereka pergi dengan perut kelaparan, melainkan memberi mereka makan hingga kenyang. Lain halnya dengan para murid. Saudara-saudari yang terkasih, sikap murid-murid Yesus ketika mereka harus memberi makan 5.000 orang, mereka mengusulkan agar orang-orang itu disuruh mencari makan sendiri. Namun bukan itu yang dikehendaki Yesus. Yesus ingin mengajar para murid dan juga orang banyak untuk datang kepada Dia dalam segala kebutuhan mereka. Perintah Yesus kepada murid-muridnya agar mereka memberi makan orang banyak juga bertujuan agar murid-murid memahami keterbatasan mereka dan menyadari siapa Yesus sesungguhnya. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat genting demikian, para murid memang bukan datang kepada Yesus, melainkan menghitung-hitung biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli makanan. Bisa jadi alasannya karena mereka memang tidak memiliki uang sebanyak itu. Disinilah sebagai murid dituntut rasa belas kasih. Belas kasih menunjukkan kepekaan serta kelembutan hati terhadap kebutuhan sesama. Namun, belas kasih tergantung juga pada tingkat kegentingan situasi. Gereja kerap dikritik kelewat sibuk dengan urusan rohani dan kurang peduli pada masalah sosial. Saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan hasil pengamatan, dari jumlah orang sebanyak itu mereka hanya bisa memperoleh 5 roti dan 2 ikan. Namun sumber yang terbatas ternyata tidak membatasi kuasa Yesus. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus membuat mujizat hingga makanan seminim itu bisa cukup untuk 5.000 orang, bahkan tersisa 12 bakul. Mata para murid memang harus terbuka bahwa Yesus tidak sama dengan mereka.
Ia adalah guru mereka, tetapi ia pun adalah anak Allah. Para murid juga harus belajar bahwa sumber yang tidak memenuhi syarat sekalipun bila dipakai Yesus akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, makanan dan minuman merupakan kebutuhan manusia yang paling pokok dan mendasar. Maka memberi makan kepada orang yang lapar merupakan wujud dari tindakan kasih yang paling mendasar pula. Itulah yang dilakukan oleh Yesus terhadap para pengikutnya. Ia tidak menerima usulan para murid untuk menyuruh mereka pergi dan mencari atau membeli makan sendiri-sendiri. Juga tidak meminta para murid untuk memberi mereka uang supaya mereka dapat membeli makanan sendiri-sendiri. Dengan tegas, Yesus meminta para murid untuk memberi mereka makan dengan apa yang mereka miliki. Uang memang sangat penting untuk hidup, tetapi tidak selalu bisa menjadi solusi untuk segala-galanya. Saudara yang terkasih, jika Yesus dapat melakukan hal yang luar biasa pada sumber yang begitu terbatas, Ia pun dapat melakukan hal yang sama bagi hidup kita. Jika kita memiliki sesuatu yang kita anggap tidak berarti, tetapi kita ingin melayani orang lain melalui milik kita itu, kita bisa letakkan di tangan Yesus. Ia dapat melakukan hal besar dengan kurnia dan talenta yang ada pada kita untuk menyentuh hidup orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini sungguh memperlihatkan bahwa ungkapan kasih dan kerinduan akan Allah melalui sesama tidak harus selalu menunggu datangnya proyek-proyek besar kemanusiaan dengan agenda yang begitu menakjubkan, tetapi selalu terjadi dalam pertemuan sehari-hari dengan mereka yang kelaparan dan menderita, dengan mereka yang kita jumpai setiap saat, setiap hari. Demikianlah ungkapan kasih selalu memegang teguh prinsip di sini dan sekarang sebagaimana seruan Yesus kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan sekarang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup yang turun dari sorga, roti yang mampu memuaskan kebutuhan umat-Mu baik jasmani maupun rohani. Mampukanlah aku untuk berani menjadi roti yang dapat dibagi-bagi dan tumbuhkanlah dalam diriku rasa belas kasih kepada sesama, sehingga aku dapat berbagi dengan sesamaku tanpa menunggu kelebihan atau kemewahan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.